Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinda Rahmawati dari kelas PGMID NIM 203190115 akan memaparkan artikel jurnal saya dengan judul Implementasi Gender Sosial Inklusi melalui Pendidikan Inklusi di Sekolah Reguler. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah MAG. Negara Indonesia mewajibkan seluruh warga negaranya untuk mengenyam pendidikan karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena dalam pendidikan itu terdapat calon generasi bangsa yang akan memperjuangkan bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Namun, dalam proses pendidikan ini masih banyak sekali kesenjangan atau problem-problem yang muncul. Di antaranya adalah masalah biaya, pola asuh orang tua, masalah gender, dan lain-lain. Salah satu masalah yang kini masih diperbincangkan adalah tentang pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, di mana anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas ini sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik, diskriminasi, penghinaan, celaan, hingga ejekan dari teman sebaya yang justru dapat menjatuhkan mental dari si anak disabilitas tersebut. Salah satu solusi bagi anak disabilitas ini adalah dengan adanya program pendidikan inklusi atau sekolah inklusi. Apa sih itu? Nah, jadi pendidikan inklusi atau sekolah inklusi adalah program yang sangat berguna bagi anak-anak penderita disabilitas atau anak-anak berkebutuhan khusus yang untuk memperoleh haknya dalam mendapatkan pendidikan yang setara dengan pendidikan formal atau reguler pada umumnya, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat meraih cita-citanya serta mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Selanjutnya yaitu pengertian dari anak berkebutuhan khusus atau ABK itu sendiri adalah seseorang yang secara signifikan mengalami kelainan atau penyimpangan baik itu fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan orang lain yang seusianya, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Nah, juga diartikan sebagai seseorang yang berbeda dari rata-rata orang pada umumnya, yang disebabkan adanya permasalahan dalam kemampuan berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, dan gerak. Nah, sehingga hambatan yang dialami oleh ABK atau anak berkebutuhan khusus ini meliputi gangguan fisik, emosional, mental, dan intelektual yang menyebabkan mereka kesulitan dalam bersosialisasi dengan orang lain sehingga kebutuhan dalam kehidupannya atau dalam pembelajaran yang diterapkan tidak dapat disamakan dengan anak normal pada umumnya. Nah, jadi seharusnya model pembelajaran yang digunakan kepada ABK atau anak berkebutuhan khusus itu ada sendiri. Nah, jadi selain itu memerlukan potensi guru yang berpengalaman dalam bidang keilmuan untuk menangani anak berkebutuhan khusus ini. Oleh sebab itu, pendidikan inklusi adalah jalan yang tepat untuk bagaimana anak berkebutuhan khusus ini bisa saling bersosialisasi dengan anak-anak pada umumnya. Sekolah inklusi diselenggarakan sebagaimana layaknya sekolah reguler biasa, tetapi menerima ABK atau anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik dengan menyediakan sistem layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan baik bagi peserta didik yang normal ataupun peserta didik yang berkebutuhan khusus. Nah, melalui penyesuaian kurikulum, strategi atau metode pembelajaran,
penilaian, dan penyiapan sarana dan prasarana. Peserta didik dengan anak berkebutuhan khusus itu pastinya akan mendapatkan layanan yang sesuai dengan potensinya, dan peserta didik normal pada umumnya juga mendapatkan layanan untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya, sehingga peserta didik ABK atau anak berkebutuhan khusus maupun peserta didik normal secara bersama-sama mengembangkan potensi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian, layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk menggabungkan layanan pendidikan reguler dan khusus dalam satu sistem sekolah yang disebut tadi sebagai pendidikan inklusi atau sekolah inklusi. Selanjutnya yaitu manajemen pembelajaran pendidikan inklusi. Manajemen itu memiliki arti suatu proses pengelolaan dari rangkaian kegiatan pendidikan yang bersifat kompleks, atau dapat diartikan juga bahwa manajemen adalah sebuah rangkaian kegiatan atau sebuah penerapan dari manajemen atau administrasi, baik itu mengelola, mengatur, dan mengalokasikan sumber daya yang ada yang terdapat dalam dunia pendidikan. Sebenarnya, manajemen dalam pendidikan inklusi maupun pendidikan reguler seperti biasa atau pada umumnya itu hampir sama. Namun, ada unsur-unsur sedikit yang berbeda. Dalam manajemen pendidikan inklusi itu terbagi atas 7. Yang pertama yaitu manajemen kepeserta didikan, manajemen kurikulum, manajemen proses pembelajaran, manajemen tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, dan manajemen lingkungan. Yang pertama yaitu manajemen kepeserta didikan, yaitu mengatur segala bentuk kegiatan peserta didik agar kegiatan pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu manajemen kurikulum, di mana kurikulum yang digunakan di sekolah inklusi itu menggunakan kurikulum reguler. Hanya saja sudah dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik tiap peserta didik. Selanjutnya yaitu manajemen proses pembelajaran, di mana kegiatan pembelajaran itu diarahkan agar terciptanya sebuah pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu manajemen tenaga kependidikan, di mana guru bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan mengajar, mengelola, meneliti, mengembangkan, serta memberi pelayanan teknis dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana, di mana manajemen sarana dan prasarana ini antara anak yang berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya pastilah berbeda. Pada anak yang berkebutuhan khusus itu memiliki sarana dan prasarana yang khusus. Contohnya kacamata, loop, kursi roda, alat bantu pendengar, braille, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manajemen pembiayaan, di mana manajemen pembiayaan ini merupakan komponen produksi sebagai syarat terlaksananya kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu manajemen lingkungan, adalah manajemen yang mengatur hubungan antar lembaga sekolah inklusi dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu model pembelajaran dalam pendidikan inklusi. Sebelum itu, model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di Indonesia, pendidikan inklusi atau sekolah inklusi itu terbagi atas 5 model kelas. Yang pertama yaitu kelas reguler atau inklusi penuh, di mana dalam kelas reguler ini terdapat ABK dan anak normal pada umumnya belajar bersama-sama dalam satu kelas dengan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua yaitu kelas reguler
dengan klaster, di mana ABK dan anak normal pada umumnya belajar bersama-sama dalam satu kelas, namun terdapat kelompok khusus. Kemudian yang ketiga yaitu kelas reguler dengan pull out, di mana ABK dan anak normal ini belajar dalam satu kelas, namun sewaktu-waktu ABK ini bisa ditarik, dipindah ke kelas lain, dan belajar dengan guru pembimbing khusus. Selanjutnya yaitu kelas reguler dengan klaster dan pull out, di mana ABK dan anak reguler itu belajar bersama dalam satu kelas, namun terdapat pengelompokan tertentu dan sewaktu-waktu kelompok tersebut ditarik dari kelas ke kelas lain dan belajar dengan guru pembimbing khusus. Selanjutnya yaitu kelas khusus dengan pengintegrasian, di mana terdiri dari satu kelas itu anak ABK, namun sudah sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Semisal anak tunarungu dalam kelas lain, tunawicara, tunanetra itu berada dalam satu kelas khusus. Namun sewaktu-waktu pada bidang-bidang tertentu, anak ABK tersebut bisa ditarik ke kelas reguler untuk mengikuti pelajaran yang sama. Dan yang terakhir yaitu kelas khusus penuh, di mana dalam kelas khusus penuh ini hanya terdiri dari anak ABK saja dan belajar dengan guru pembimbing khusus. Pendidikan inklusi atau sekolah inklusi itu berlandaskan atas 5 landasan. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan religius, yang ketiga landasan yuridis, yang keempat landasan pedagogis, dan yang terakhir adalah landasan empiris. Pada landasan filosofis itu dikaitkan dengan Pancasila dan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, di mana pada Pancasila itu terdapat dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini dimaksudkan bahwa di antara ABK ataupun anak normal itu diwajibkan untuk memanusiakan manusia. Jadi tidak boleh ada penghinaan, pendiskriminasian, ataupun hal-hal yang melecehkan sesama manusia. Kemudian, dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, itu diartikan bahwa Indonesia itu beragam. Indonesia memiliki berbagai adat, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Meskipun dengan keberagaman tersebut, tapi dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu, itu mencerminkan bahwa semua perbedaan itu adalah satu, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya yaitu pada landasan yang kedua yaitu landasan religius, di mana landasan ini berpatok pada surah Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Dalam ayat ini dapat kita pahami bersama bahwa laki-laki dan perempuan itu haruslah saling mengenal. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu supaya saling mengenal. Jadi dari keberagaman itu kita tetap diwajibkan untuk saling mengenal. Jadi tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, ataupun tidak membeda-bedakan antara anak disabilitas dengan anak normal pada umumnya. Selanjutnya yaitu landasan yang ketiga, landasan yuridis, di mana dalam landasan ini menyatakan bahwa pendidikan inklusi sudah ada dalam landasan yang jelas. Di antaranya yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM atau Hak Asasi Manusia. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya yaitu tentang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Surat Edaran Dirjen
Nasmen nomor 380. Nah, jadi pendidikan inklusif sudah diatur dalam berbagai aturan yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya yaitu landasan pedagogis. Adalah landasannya yaitu pada pasal 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, di mana yang dimaksud dalam itu adalah individu yang mampu menghargai perbedaan dalam berpartisipasi di masyarakat. Selanjutnya yaitu landasan empiris, di mana penelitian tentang pendidikan inklusi itu sudah banyak dilakukan di negara-negara barat ya sejak tahun 1980-an. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Selanjutnya yaitu implementasi dari pendidikan inklusi. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah inklusi. Yang pertama yaitu sekolah itu harus mengondisikan kelas menjadi kelas yang hangat, ramah, serta menerima perbedaan yang ada. Yang kedua yaitu guru dituntut untuk melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumber daya manusia lain dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang ketiga, guru dituntut melibatkan orang tua secara langsung, secara bermakna dalam proses pendidikan tersebut. Terus yang keempat yaitu kepala sekolah dan guru yang nantinya akan menjadi guru pembimbing khusus atau GPK itu haruslah mengikuti pelatihan tentang cara penanganan ABK. Selanjutnya yaitu GPK atau guru pembimbing khusus haruslah mendapatkan pelatihan tentang cara mengajar di sekolah inklusi serta pelatihan teknis untuk memfasilitasi ABK. Kemudian yang keenam, asesmen di sekolah dilakukan untuk memahami ABK dan penanganan yang diperlukan. Misalnya mengadakan bimbingan khusus atas kesepakatan dengan orang tua ABK. Yang ketujuh yaitu mengidentifikasi hambatan yang terkait dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses pembelajaran kepada ABK. Dan yang terakhir yaitu melibatkan dalam melakukan perencanaan dan monitoring mutu pendidikan bagi semua anak. Jadi, kunci dari pelaksanaan atau implementasi pendidikan inklusi ini haruslah ada persiapan yang matang sebelum mengadakan sekolah inklusi ini. Kemudian haruslah ada sarana dan prasarana yang memadai, haruslah ada guru pembimbing khusus yang sudah terlatih, dan haruslah ada kesepakatan atau kerjasama antara antara pihak sekolah dengan orang tua ABK atau orang tua murid. Sehingga dengan adanya persiapan yang matang tadi dapat memperlancar proses pembelajaran di sekolah inklusi, khususnya di sekolah reguler. Demikian artikel atau presentasi artikel jurnal saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.